Ya, kalau tes HIV, semua orang tuh boleh tes HIV siapa saja. Cuman kan yang begitu-begitu kan nggak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu diceritakan ke orang-orang. Oh saya nggak HIV atau saya ini nggak usah. Itu kan persoalan pribadi. Sama kayak kita punya penyakit, misalnya kita ada sakit paru-paru, kita nggak perlu gembar-gemborkan kita lagi sakit paru-paru atau sakit jantung, nggak perlu. Buat apa? Karena sifatnya penyakit kan sifatnya individual, sifatnya privasi. Jadi mau ngetes apa juga boleh. Eh, Siapapun boleh mengetes HIV, tes apa lagi, tes kesehatan jantung, tes darah, boleh-boleh aja. Cuman sebaiknya yang begitu-begitu nggak untuk digembar-gemborkan, itu untuk konsumsi pribadi. Kalau saya sehat kan begitu, saya tes ini nggak ada penyakit, saya sehat. Tapi hidup ini kan nggak selamanya satu penyakit, ada penyakit lain kita mana tahu, mungkin HIV enggak, tapi ya penyakit yang kono ada kan begitu. Jadi nggak usah digembar-gemborkan kalau tes itu, apalagi kemudian tes ini kemudian disandingkan dengan negasi seolah-olah saya nggak HIV, istri saya HIV kan begitu, itu malah nggak bagus begitu. Jadi buat apa begitu, mau cari bersih sendiri ya nggak bisa gitu. Jadi gitu, jadi eh, sekali lagi kalau hanya untuk membandingkan ya kita pandangannya juga negatif terhadap si orang yang ngetes ini tadi, yang melakukan pengetesan, karena dia sifatnya orang yang mau apa ya, mau ya mau benar sendiri aja lah begitu, seperti itu. Jadi biasa aja lah ya, bukan memperkeruh suasana ya, dia sebenarnya sedang berupaya, kalau bahasa saya sih sedang berusaha mencari pembenaran terhadap diri sendiri, dan secara tidak langsung dia menghancurkan mantan istrinya si Paula ini kan. Lebih nggak langsung lagi, dampaknya dia sebenarnya sedang membuat anak-anaknya itu kemudian berada dalam posisi sulit di masa depan begitu. Jadi itu yang sedang terjadi gitu. Jadi perbandingan antara Paula dengan si Baim ya, Paula lebih menjaga, walaupun dia ada sakit atau enggak kita nggak tahu ya, tapi dia lebih menjaga masa depan anak-anaknya, menjaga citra suaminya supaya tetap baik di mata masyarakat walaupun mereka bercerai. Tapi kalau kita melihat si suaminya kelihatannya mau menang sendiri, begitu kelihatannya ya, mencari pembenaran sendiri. Kenapa? Karena dia mengumbar aib, mengumbar dugaan-dugaan aib dari ya, istrinya. Kita ini kalau udah banyak paham di dunia penegakan hukum udah lama, kita paham yang begini-begini. Jadi ya sama mungkin karakter pandangan antara Bang Hotman dengan saya juga sama aja, karena kita udah lama kan, udah paham, udah matang nih. Jadi kita paham ini kurang patut, ini patut, ini kurang bijak, ini bijak, ini nggak adil, ini adil, kan begitu. Karena kita sudah punya ilmu memilah-milah kan gitu dari pengalaman dalam menangani perkara. Jadi kalau Bang Hotman mengecam, ya diduga memang, gitu Bang, diduga mengecam ya Baim Bang. lumrah dia mengecam karena dia paham ini nggak patut begitu, etikanya nggak patut, mungkin keadilan juga nggak patut, karena di situ ada jiwa dari orang yang kemudian mau menang sendiri, mau mencari pembenaran sendiri tanpa melihat aspek-aspek yang lebih kompleks, baik aspek keluarga, baik aspek masa depan, baik aspek nama baik maupun aspek anak-anak yang kemudian adalah anak kandungnya sendiri juga begitu. Oke Bang, melihat Paula kemarin kan dari pihak Paula ke Badan Pengawas MA ya, melaporkan dari pihak Jaksel dan banyak keberatan, salah satunya mungkin kenapa dia tidak dilibatkan terkait sidang hasil putusan, sedangkan hanya pihak Baim Bong aja yang hadir gitu Bang. Menurut Abang gimana tuh Bang? Ya itu salah satu bentuk ketidakadilan juga yang dilaporkan oleh Paula, di samping ketidakadilan lain di mana ada cemaran-cemaran nama baiknya dia, cemaran-cemaran cerita-cerita negatif yang dibuat oleh pengadilan juga terhadap dia. Kemudian dia sebenarnya Paula ini melakukan laporan-laporan ini dalam rangka pertama membela dirinya, yang kedua dia sedang membela keluarganya, yaitu anak-anaknya sendiri. Jadi dia ini melakukan ini dalam konteks membela diri dan membela anak-anak. Atau kalau kita anggap dia sedang membela anak-anaknya lah. Dia mungkin tidak membela dirinya, tapi dia membela anak-anaknya, masa depan anak-anaknya. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh seorang Baim Wong gitu. Jadi kita memandang seperti itu. Jadi Paula ini dia melaporkan macam-macam hal ini
sebenarnya dia sedang membela harga diri anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya. Berarti supaya jejak digital itu tidak dilihat anak-anaknya bahwa yang sebenarnya agak begini ya soal Betul, betul, artinya dia menunjukkan nanti ke masa depan ya, bukan sekarang. Di masa depan ketika anaknya dewasa, inilah perjuangan seorang ibu. Begitu. Oke bang, cukup.